Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para peserta kuliah FHI yang berbahagia, malam hari ini, malam Selasa atau Selasa malam, merupakan hari pekanan kita untuk bisa berbagi bahagia, karena kita bisa menyelami tazkiyatun nafas. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang tambah hari bukan tambah ringan, kita bisa mendapatkan oase di tengah kota, di tengah kesibukan yang namanya kuliah tazkiyatun nafas. Bagi setiap siapa saja di sini, semoga itu bisa dirasakan, kita bisa ada keteduhan batin saat 1,5 jam kita bersama Formula Hati Institute. Apalagi tema yang akan kita bahas pada pada malam hari ini tentang sabat yang memang sangat diperlukan dalam situasi kita hari ini. Sebagaimana setiap makom yang wajib, selalu ada makom-makom pendamping yang masuk kategori kesempurnaan. Ya, kemarin kita bahas tentang muhasabah dan inabah, itu pendampingnya taubat nih. Terus kita bahas tentang menghitung nikmat, itu pendampingnya syukur. Nah, ada pendampingnya sabat, ini namanya sabat. Karena sabat itu bagian dari cakupan sabat. Tetapi Quran memberikan penekanan berdiri sendiri, karena memang punya makna khusus, meskipun masih dalam cakupan makna sabar, tapi dia punya penekanan. Diterjemahkan menjadi tegar atau kuat. Tegar ya, kuat secara batin maknanya. Dan Quran membahas sabat ini dalam berbagai macam dimensinya. Dan semoga dengan 1,5 jam ini kita bisa mendapatkan inspirasi yang sangat baik dari Al-Quran, dan Allah mudahkan kita untuk memiliki sifat ini. Secara bahasa, sabat itu dari kata sabata yathbutu. Maknanya adalah selalu berada pada sesuatu, atau maknanya tetap. Makanya ada, atau tetap pada sesuatu. Makanya ada istilah thawabit wal mutaghayyirat. Hal-hal tetap dan hal-hal yang berubah. Secara istilah, sabat adalah tetap dan istiqamah kepada sesuatu yang lurus. Di konteks ini maknanya tetap dan istiqamah pada sesuatu yang benar, tanpa belok, tanpa menyimpang. Namanya sabat. Juga bisa diartikan sebagai tidak ada peluang untuk hilang atau bergeser. Tidak adanya peluang bergeser pada kebenaran. Ya, baik makna pertama atau kedua,
hampir mirip yang ketemu pada satu kata, yakni ketegaran berada di jalan kebenaran. Atau dalam arti ketegaran bersikap benar dalam setiap halnya. Makanya dengan makna ini sangat terasa sekali dia bagian dari makna sabar itu. Tapi lagi-lagi di sini seperti yang saya katakan, ia diberikan penekanan tersendiri di Al-Quran. Dan para ulama mutaakhirin bahkan lebih suka menggunakan istilah ini di samping istilah sabar. Menggunakan kepribadian Islami itu kepribadian yang memiliki sifat-sifat salah satunya sabat, tegar. Gitu. Bergeser dari kata sabar ke tegar, karena maknanya langsung fokus kepada komitmen kebenaran. Kalau sabar itu kan luas ya, kepada ujian Allah, perintah dari Allah, kepada ujian. Kalau sabar itu langsung ketegaran kepada sikap benar. Kita bisa dapati di beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Surat Al-Furqan ayat 32. Ini beberapa penggunaan sabat di dalam Al-Quran. Al-Furqan ayat 32, yang artinya orang-orang kafir berkata, seandainya Quran itu diturunkan dalam satu jumlah, tapi Allah tegaskan, kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka, tapi diturunkan tidak begitu secara berangsur, linutsabbita bihi fu'adaka. Karena Allah tetapkan hal itu, yakni Quran, kepada di hatimu. Allah tetapkan, jadi nggak bergeser. Gitu. Makanya sabat juga bermakna tidak ada peluangnya bergeser. Tidak ada peluang bergeser. Makanya terkadang diterjemahkan menjadi kokoh. Gitu. Sabat itu bisa tegar, bisa kuat, bisa kokoh. Gitu. Karena tidak ada peluang bergeser. Jadi Allah tetapkan Quran itu di hati Rasulullah. Juga diangkat di surat An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan busyra lil muslimin. Katakan, Quran diturunkan oleh Ruhul Qudus, yakni para malaikat Jibril. Min rabbik, dari Rabbmu. Bukan dari Ruhul Qudus ya. Diturunkan oleh Ruhul Qudus dari Rabbmu, dari Allah. Jadi Jibril hanya membawa. Dengan benar, liyuthabbital ladzina amanu, untuk menguatkan, menetapkan, menegarkan orang-orang mukmin. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, petunjuk dan kabar baik kepada orang-orang muslim. Jadi memang salah satu fadilah zikir Quran itu, di samping masalah pahala itu ada ketegaran. Jadi perbedaan kalau kita zikir tauhid apa gitu. Zikir Quran itu adalah untuk menegarkan sikap. Yuthabbital ladzina amanu. Ini tentu dengan harapan kita semua memahami dengan sebaik-baiknya. Kalau baca Qurannya nggak paham ya jadi akhirnya nggak berlahir sikap kan. Hanya berharap sekali para jamaah yang ada di sini, para peserta kuliah. Semoga nanti suatu saat kita bisa offline ya, sehingga terasa perbedaan antara majelis sama formulir institut. Ada perbedaan nyata nanti. Itu berharap para peserta kuliah ini bisa membaca terjemahan Quran tamat. Sebelum paham langsung dari Qurannya itu tamat gitu, Masya Allah. Dan itu insya Allah kalau ditekuni nggak nyampe 3 bulan kok. Setiap hari baca 3 halaman. Karena apa? Karena salah satu maksud
turunnya Al-Quran adalah yuthabbital ladzina amanu, untuk menegarkan, menguatkan orang beriman. Dan itu betul. Kalau kita lagi susah, gundah, gulana, baca Quran, tegar insya Allah. Ibu-ibu pusing, ngadepin keluarga, baca Quran. Jangan malah jangan malah nonton TV, ya semakin kacau. Bapak pusing, baca Quran. Sekarang nih situasinya kayak begini nih, baca Quran. Yuthabbital ladzina amanu. Agar Allah hendak menguatkan, menegarkan orang-orang mukmin. Jadi Quran bisa menguatkan orang-orang mukmin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Quran juga mengangkat masalah sahabat ini dengan konteks yang masing-masing berbeda. Tadi di surat Al-Isra ayat 73-74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarka ilaihim syai'an qalila. Walaula an tsabbatnak, seandainya kami tidak kuatkan engkau, tidak tegarkan engkau, laqad kitta tarka ilaihim, maka sungguh hampir-hampir kau ini condong kepadanya. Syai'an qalila, sedikit. Lu bayangin aja, didatangi pimpinan Quraisy, didatangin orang-orang yang selama menjadi pembesar Mekah. Untuk ini, untuk itu, panjang lebar kan. Itu kalau Allah tidak tegarkan Rasulullah, hampir-hampir condong. Oh iya. Ya kan? Orang-orang yang tidak beriman, dari dulu sampai sekarang itu polanya sama. Ngerayu-ngerayu. Terus, kalau diajak baik-baik nggak bisa, mulailah intimidasi. Pak, polanya sama, nggak berubah. Jadi apal sebenarnya, udah apal. Mulai bikin isu buruk, jelek-jelekin biasa. Rasulullah kan disebut ini, sebut itu, panjang cerita semua, sama polanya. Sampai terakhir diembargo, diancam pembunuhan, sama, polanya sama. Karena kan setannya sama. Nah, cuman setannya ini agak nggak kreatif di konteks ini, terus terang saya. Mungkin setannya denger nih. Lo setan, lo kagak kreatif. Dia kreatif itu di teknisnya. Kalau polanya mirip setan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai zaman Rasul, polanya sama. Setannya nggak kreatif gitu. Gitu itu, mulai dari ngerayu, bujuk, nyuap-nyuap, ngasih-ngasih, terus nanti naik dikit melalui orang yang dekat, melalui apa sampai ngancam pembunuhan, terus akhirnya membunuh karakternya. Kalau zaman dulu namanya menjelek-jelekin ya, menyebutkan Nabi itu gila, tersihir panjang lebar, nggak mempan, keluarganya diantep pakai embargo, nggak muat, sudah nggak komentar ya orangnya dibunuh, terus diusir dari, nah udah standar dari dulu sama. Kata Allah, kalau kami tidak tegarkan engkau, hampir-hampir kau dicondong ke situ. Nah, Allah tegarkan Rasul, jadi Rasul nggak mempan dia apa-apain. Rasulnya nggak mempan. Nah, ini kita ini mempanan masalahnya. Allah, semoga Allah jaga ya. Zaman sudah akhir. Di surat Al-Anfal 45 juga Quran mengangkat bab ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ketemu kelompok penyerang pasukan, maka tegarlah, nggak boleh mundur, nggak boleh lari. Ini di konteks perang ya. Jadi kalau antum lihat tadi ada di konteks keilmuan, juga menggunakan kata sabat, kokoh, ilmunya nggak goyah. Di konteks sikap, sabatna yuthabbital ladzina amanu, juga walaula an sabbatnak,
Terus di konteks mental menghadapi pasukan, tegar, tidak boleh lari, tidak boleh mundur. Demikian juga sahabat diangkat Quran di surat An-Nisa ayat 66. Walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Langsung saya potong di tengahnya. Seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan pada mereka, lakana khairan lahum, maka itu baik untuk mereka. Wa asyadda tathbita. Dan yang paling dan lebih kuat penguatannya, lebih kuat nancepnya, lebih kuat ketegarannya. Jadi ini bicara tentang sikap. Jadi kalau ini konteksnya Ahlul Kitab ya di surat An-Nisa ini. Kalau dia ngikut yang dinasihati ya lebih baik dan lebih kokoh jadinya. Demikian juga di surat Ibrahim ayat 27 Allah juga angkat kata sabat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah tegarkan, kuatkan orang-orang mukmin dengan perkataan yang kokoh fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin yaf'alullahu ma yasha, dan Allah sesatkan orang zalim dan mengerjakan yang ia kehendaki. Imam Qurtubi menjelaskan masalah ayat ini ya, ayat surat Ibrahim ayat 27 yang dimaksud dengan yuthabbitullah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala Allah membuat hamba tersebut menjadi kokoh di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Salah satunya itu. Jadi yang fit dunia itu waktu di dunia ya, jadi dia tidak berubah. Fil akhirah kapan? Pada waktu ditanya oleh malaikat. Dia tegar menjawabnya. Allah yang tegarkan dengan perkataan yang kuat itu, yakni ketika ditanya marrabbuka, maka ia dengan mudah mengatakan enggak ragu, enggak takut, marrabbuka. Maka hamba ini berkata, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabil Quran. Itu namanya al-qaulu tsabiti fil akhirah. Nah, dan semua kita itu perlu memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan al-qaulu tsabiti fil akhirah. Perkataan atau ungkapan yang kokoh di akhirat, yakni waktu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Karena barang siapa yang selamat di situ, insya Allah selamat sampai akhir hayat. Dan yang tidak bisa, ya berarti tidak selamat. Alhamdulillah. Makanya selalu saya ingatkan pada waktu takziah, karena akhir-akhir ini sering kita harus takziah. Yang penting bagi teman-teman yang ditinggalkan ya oleh almarhum itu adalah mendoakan agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Makanya ada doa, tsabbithu inda su'al. Ya Allah, tegarkan ia pada waktu ditanya malaikat. Nah ini surat dasarnya surat Ibrahim ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Dan itu hal yang paling vital dan riskan. Jadi katakan itu kita anggap semenit menentukan perjalanan hidup berabad-abad. Kalau orang mengatakan semenit waktu Anda mengatakan qabiltu nikahaha, itu menentukan perjalanan hidup Anda sepanjang Anda hidup. Keliru milih istri, ya udah ruwet sepanjang hidup Anda. Kalau benar, ya bahagia. Padahal masih bisa diganti. Tapi nggak gampang kalau sudah milih.
Tapi urusan pertanyaan malaikat itu jauh lebih rumit lagi sudah. Begitu nggak bisa jawab, berarti dia akan sengsara sepanjang hayat. Yang sesaranya tidak bisa dikira. Dan begitu dia bisa jawab, maka dia akan bahagia sepanjang masa. Makanya kita minta kepada Allah ditegarkan. Allahumma tsabbitna bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Itu doanya gitu. Ya Allah, kuatkan aku, tegarkan aku dengan kalimat yang kokoh, yakni la ilaha illallah wa din Islam fil hayati dunya wa fil akhirah. Hidup megang Islam, meninggal pun megang Islam, ditanya malaikat tetap berada di ajaran Islam. Sedikit keluar dari tema sedikit, karena faktanya kita memang sudah 1442 tahun dari Rasulullah. Untuk dikatakan bukan ujung kehidupan tidak mudah. Kita akan lebih mudah mengatakan memang kita ada di ujung kehidupan. Karena umur umat Rasulullah itu dari asar ke maghrib. Umatnya Yahudi, ahlul kitab yang Yahudi itu umurnya dari pagi ke tengah hari. Dan Nasrani tengah hari ke asar. Kita asar ke maghrib. Jadi nggak terlalu jauh untuk dikatakan kita sudah ada di zaman ujung. Bahkan beberapa mutaakhirin, ulama mutaakhirin di Timur Tengah lebih jauh berkata, meskipun saya agak terlalu worry kalau mengatakan. Salah satunya Syekh Hasan At-Tuhami dari Yaman. Banyak sekali beberapa ulama mutaakhirin di Saudi juga banyak. Kalau di Syria ada Syekh Nablusi. Juga cenderung mengatakan ini. Bahkan ada berita ini benar apa salah. Sudah mulai ada pencarian nama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdullah itu sudah dicari. Dalam arti khawatir nanti itu muncul menjadi Imam Mahdi. Jadi sudah karena bisa menenggelamkan semua kerajaan sekarang. Benar apa salah itu bisa dicek. Tapi intinya bahwa kita ada di masa yang sangat akhir. Dan salah satu fitnah yang muncul di masa akhir itu adalah yabi udinahu bi aradim minad dunya. Menjual agama dengan sedikit dari dunia. Ya. Emang posisi itu atau jabatan itu merasa keren dari satu sudut. Begitu di luar konteks itu nggak keren-keren banget, nggak ngaruh. Gitu. Karena ada orang, saya berikan contoh gini. Bapak-bapak pasti pernah hidup di dunia, di perkantoran ya. Kantor itu kan ada yang 1.000 pegawainya, ada cabangnya se-Indonesia. Tapi ada kantor yang cuman karyawannya 30, 40, seupil. Tapi kalau kita perhatikan dinamika hidup 40 orang sepanjang hidupnya di kantor itu seakan-akan dunia dan isinya ada di situ. Perebutan posisi manajer yang punya anak buah 2. Nah, gitu. Perebutan posisi GM yang punya anak buah 4. Saya ingin katakan, di mata orang-orang ini seakan-akan itu super penting ya. Super penting. Berebut siang malam, wah, konflik siang malam, gara-gara proyek macam lebar. Begitu Anda keluar dari situasi itu, ya Allah, perusahaan seupil aja diberebutin. Nah, itu yang ngomong karena keluar dari komunitas itu. Perusahaan seupil aja sama nih posisi ya. Nah, posisi apa di Rutke atau di publik ya apalah posisi apa, ketua apa. Berebut panjang lebar. Juga perlu menjual agama, jirat sana, jirat sini. Dan begitu kita keluar, kita tanya ke orang asing, lo kenal nggak Indonesia? Kagak kenal. Kenalnya gue Bali. Serius. Serius. Lo ngerti Indonesia? Kagak, gue gak kenal Indonesia. Kenalnya Bali. Jadi nggak apa-apa. Gitu.
Apalagi kalau kita keluar dari bumi. Seupil ternyata. Satu titik di antara miliaran planet. Itu yang dikatakan oleh Allah. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Kok disebut dengan arad itu perkara kecil dari dunia? Lah iya. Wong dunia dan isinya aja ini yang bumi ini. Itu setitik di antara planet Allah. Dan itu masih di dunia loh, belum di akhirat. Apalagi cuma satu titik rumahmu. Makanya di konteks ini relax aja. Maksudnya. Apakah berarti kita nggak perlu jabat? Perlu. Untuk kebaikan. Tapi relax aja. Nggak usah jual-jual agama gitu. Biasa aja, biasa aja. Biasa aja, biasa aja. Yang jadi masalah kan jual agama. Naudzubillah min dzalik. Sampai harus lebih memilih menguatkan kekufuran kan, meningkatkan kezaliman daripada membela kebenaran dan kemudian berpihak kepada agama yang nanti pada waktu meninggal kau tidak punya apa-apa kecuali agama ini. Nah kalau kita ingat akhirat kan insya Allah enggak. Nah di konteks ini kembali ke tadi, kita mohon kepada Allah ditegarkan. Kalau nggak tegar, emang tawarannya menggiurkan. Sangat menggiurkan. Gitu. Jadi, tapi insya Allah kalau tegar, ya kan namanya orang tegar nggak apa-apa kan. Saya masih ingat hal kayak gini, ini ada kisah kecil, bab masalah ketegaran itu gini, bagaimana sesuatu menjadi penting nggak penting itu ternyata tergantung kita di hati. Ini ada kisah nyata betul. Cuma kalau saya ngomong sama anak muda suka nggak percaya bab ini. Ada orang mau ke Bandung, itu tujuannya nengok saudara. Sampailah kemudian di daerah yang jualan jaket itu apa namanya? Jualan jaket kulit lah di Bandung. Daerah situ lah. Ciamplas. Ciamplas, Ustaz. Ciamplas ya. Nah, ada jaket yang kata temennya pas lewat, lo nggak mau beli jaket? Pumpung di sini nih ada jaketnya pasti murah gitu. Ya udah deh. Gitu. Tapi tujuannya apa tadi? Nengok orang tuanya kan. Bukan ke Bandung beli jaket tujuannya. Oke. Ya udah deh. Gitu. Bener nih. Ya udah kan. Lumayan nih. Oh iya iya. Gitu. Akhirnya ya udah kalau nanti aku yang cocok ya. Gitu. Akhirnya bener. Ada jaket harga 4,5. Ini murah nih. Di Jakarta 1 juta. Katanya kata temennya. Oh gitu. Oh, enggak lah. Ya kalau apa namanya 3,5 aku mau, kalau enggak lah kemahalan. Bang boleh nggak 3,5? Enggak lah 4,5 udah murah. Beli dong, sayang tuh. Enggak, kalau nggak 3,5 enggak mau. Akhirnya bener ya, bener kan si temen yang niatnya kan bukan beli jaket kan, diprovokasi sama temennya aja. Akhirnya dia agak menjauh, kata temennya, lu nggak rugi banget. Udah nggak apa-apa deh, aku tambahin 100 deh. Gitu deh, sayang tuh, itu bagus tuh. Enggak, kalau nggak 3,5 enggak. Terus, ini baru nih, udah deh. Udah, nggak apa-apa. Nih, duitmu 3,5. Aku tambahin 100. Kata dia, nggak usah. Kenapa? Aku udah nggak pingin. Paham nggak? Udah kita jalan aja. Kok jadi gitu? Tujuanku ke sini, itu nengok ibuku, bukan beli jaket. Jadi, aku nggak ngerasa rugi, meskipun itu murah. Kan menurutmu murah, kan menurut kamu, karena kamu yang pingin jaket. Aku sih enggak. Paham nggak? Jadi sesuatu menjadi penting itu. Itu karena kayak kita ingin. Kalau nggak ingin, ya nggak penting. Paham nggak kira-kira? Sesederhana itu, betul. Betul. Itulah zuhud. Mungkin ketika umur kita 30 nggak paham konsep ini. Sekarang baru paham. Kita butuh ini. Ya kan kita ingin. Akhirnya menjadi penting. Ya kalau kita nggak pingin, nggak pingin sudah. Udah gini aja lah. Udah nggak pingin kok. Gitu. Itulah zuhud. Gitu. Kata temennya, apa ya lo? Lah, aku udah nggak ingin. Terus mau ngapain? Gitu loh. Udah yuk kita balik aja. Udah aku nggak ingin. Gitu. Gak ngerasa rugi? Ya enggak lah. Aku nggak ingin kok. Loh gitu. Jadi justru, kenapa ngerasa rugi? Wong aku nggak ingin. Aku kesini ingin nengok ibuku, bukan beli jaket. Sama. Aku hidup di dunia ini untuk
beramal soleh. Bukan itu. Jadi kalau dapat ya syukur, kalau enggak juga enggak kenapa-kenapa. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi persis ini kisah nyata tentang orang beli jaket di Bandung. Jadi semudah itulah kita abaikan semua hal gara-gara kita tidak ingin. Ngomongnya ingin kok. Masya Allah. Nah, kembali semoga Allah tegarkan kita untuk memegangi qaulu tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Oke ya. Ini poin kedua tentang elaborasi Al-Quran terhadap sabat. Poin ketiga, sabat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa pentingnya dan besar sekali fadilahnya. Oleh karena itu kita semua perlu terus melatihkan sifat ini dan gimana kita bisa memiliki sifat ini. Tapi sebelum kita bahas poin ketiga ini, kalau ada pertanyaan, kita sudah setengah jam tadi, dipersilahkan. Tapi nanti saya masih ada 2 poin ya, tidak langsung semua pelajaran. Masih tadi 2 poin tentang definisi sama ayat Al-Quran ya. Masih ada tentang pentingnya dan keutamaannya, nanti ada poin-poin yang seterusnya. Wallahu alam. Padahal kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Jazakumullah khair Ustadz untuk paparan awal materi tentang sabat atau tegar ini. Mungkin tangguh juga termasuk ya Ustadz di dalamnya. Ya, betul. Saya cek dulu di layar Zoom. Siapa yang raise hand untuk bertanya kepada Ustadz. Sampai layar 4 belum ada Ustadz. Dan di chatroom juga belum ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin karena memang masih ingin mendapatkan materi tentang tangguh atau tegar dalam menghadapi situasi yang memang luar biasa saat ini, Ustadz. Tafadol. Mohon izin. Oh iya, Pak Adi mau bertanya? Ustadz boleh minta tolong diulang untuk doa memohon ketegaran di alam kubur, menjawab pertanyaan. Di alam kubur atau yang untuk kita di dunia? Di alam kubur? Dua-duanya, Ustadz. Oke, kalau untuk kita, doanya Allah matsabbitna fil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Allahumma tsabbitna. Pak Indro tanya kali ya. Allahumma tsabbitna fil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Jadi ada perubahan sedikit dari surat apa tadi yang terakhir itu tadi. Nah, artinya ya Allah tegarkan kami, kuatkan kami dengan al-qaulu tsabit, yakni agama Islam maknanya. Di dunia dan di akhirat. Oke ya, itu yang untuk kita. Kalau untuk jenazah, di samping Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jannatan mathwahu wa akrim nuzulahu, terus kan masih panjang. Nah, kan nanti ada ketemu waqihi min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, jagalah ia dari azabun adab neraka. Nah, baru Allahumma tsabbitu indas su'al. Gitu. Kita taruh di ujung doa. Setelah itu baru Allah manawwir qabrahu wa wasi' qabrahu maddal basar. Nah, di tengahnya itu Allahumma tsabbithu indas su'al. Saya ulangi lagi. Allahumma tsabbithu indas su'al. Ya Allah, tegarkan ia pada waktu menjawab pertanyaan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, nanti ditulis aja ya, kepanjangan Ustadz. Oh iya, Bu. Ya, takut salah. Kecatat semua Ustadz. Iya, terima kasih salah. Sebelumnya. Iya, karena doa nanti mohon diberikan Ustadz, ya, nanti akan dikirim. Takut salah baca Ustadz nanti doanya. Iya. Baik Ustadz, sebelum dilanjutkan tadi saya melihat ada Pak Indro raise hand ya. Dipersilakan Pak Indro. Kalau tidak salah. Padahal, Bu. Aneh Pak Indronya, standby. Atau mau nanti dulu? Pak Indro masih monitor? Tadi sepintas saya melihat Pak Indro raise hand. Apa kita lanjutkan dulu? Pak Indro mau bertanya langsung, dipersilakan. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya saya tanyakan tadi, saya batalin tadi karena sudah ditanyakan Pak Agung. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, saya ulang lagi, Ustaz. Jadi berkaitan dengan doa, terutama kan di waktu penguburan itu kan ada hadis mengatakan istaghfiru li akhikum. Jadi Allah Rasul menyatakan tolong mintakan ampun kepada saudaramu yang dikuburkan karena sebentar lagi dia akan ditanya kan itu kan.
Jadi Terus bagaimana? ada doanya lanjutan hadis itu wa Ya, sallallahu tathbit wa sallallahu ya, dan betul mintalah betul kepada Ustaz. Allah tathbit, Ya betul, penguatan. betul betul Ustaz. Tapi Terus, biasanya makanya saya kan apa namanya selama ini kan banyak yang dibacakan doa-doa itu kan tidak ada kan apa namanya Allahumma sabithu inda soal ini kan belakangan saya memang baru tahu tuh dengar memang di beberapa kawan di yang mengamalkan ini ya. Tapi sebenarnya apakah ada khususnya ya Ustaz hadis yang menyebutkan doa tentang apa sabithu Allahumma sabithu indal soal itu apa emang itu tambahan dari ulama aja? Terima kasih. nah, doa itu karena berawal dari hadis itu. Istaghfirullahaladzim wasallallahu tathbit. Mintalah kepada Allah penguatan pada saudaramu. Ya udah, ya Allah tapi itu indah soal gitu langsung. Hmm. Ya berawal dari hadis itu. Betul, betul. Jadi tidak ada khusus di redaksi hadisnya tidak ada memang Rasul menyatakan mengajarkan bahwa untuk apa namanya khusus ada Oh redaksi iya, itu. yang Rasul memberikan doa ke Allahumma tsabitin soal gitu ya. Ya, Setahu saya belum ketemu riwayatnya, tapi ya ya, Rasul memerintahkan kepada kita untuk memohonkan tathbit, yaitu yang betul, dasarnya. betul. Ya, ya. Ya. Jadi itu pasti tambahan ulama aja emang nggak masalah Ustaz ya. Ya, Ustaz Ini ya. bukan tambahan ya. Ya itu adalah implementasi dari perintah Nabi, akhirnya bahasanya begitu ketemunya. Oke, oke. Ya, Istilahnya kan perintah umum kan. Karena ya, ya. perintah umum, karena Rasul menyuruh kita untuk memintakan kepada saudara kita tathbit, ya udah kita minta tathbit kan. Gitu ya. Betul. Bahasanya akhirnya keluarnya menjadi tathbit indas su'al. Oke. Ya. Allah. Ustaz, syukran jazakallahu khair. Dan mohon sebelum ada pertanyaan yang lain, mohon ini memang mendapatkan perhatian khusus ya. Di samping yang standar Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kenapa? Karena masih ingat gak saya berulang kali pada waktu kajian tauhid kemarin pas bahas tentang kematian kan. Ada dua waktu yang sangat kritis dan super vital bagi manusia. Gitu. Dan tidak sedikit yang mengabaikan. Karena fokus kepada urusan yang nggak prinsip. Yang pertama, saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu yang penting itu bukan dia panjang umurnya. Yang penting dia husnul khotimahnya itu. Paham nggak kira-kira? Yang kedua, saat ditanya malaikat di alam kubur. Itu adalah dua waktu paling kritis sepanjang hidup. Dan di sini perlunya istri salihah, suami saleh, anak salihah, anak soleh. Kalau enggak sendirian. Ada kisah sedikit dari salah satu dai, mungkin kemarin cukup rame di media. Ustadz Abdullah Said Baharmus, saya sedikit mengisahkan salah satu dai yang mengkhususkan diri membangun masjid, mungkin ribuan kali masjid yang dibangun. Beliau alumni Madinah tahun 80-an. Yang akhirnya mengkhususkan dirinya untuk dakwah. Nah itu beliau pada waktu di rumah sakit memilih tidak mau di ICU. Kan ditawari, saya harus ke ICU. Gitu. Saya milih nggak di ICU aja. Semoga nanti Allah selamatkan saya. Karena di ICU saya nggak bisa ngapa-ngapain mengakhiri hidup saya. Dia gitu. Ini pilihannya ya. Kalau Ustadz ya udah kalau nggak mau di ICU ya udah biasa. Terus anaknya sudah kalau di ICU kan nggak bisa diapa-apain. Dia di ruang biasa. Terus karena kondisi sudah semakin ya usahanya semampunya pakai oksigen biasa, nggak boleh di ICU. Dia ke kamar mandi, bebersih itu di hari Jumat. Bebersih semua, terus sholat. Setelah sholat bersyahadat, meninggal. Itu yang saya suka menyebut, terkadang di saat-saat genting gitu, fokus kita kan ingin panjang umurnya. Bukan husnul khotimahnya. Nah kita belajar dari beliau,
dia fokus mengakhiri hidupnya dengan baik. Bahwa kalau memang waktunya panjang umur, pasti Allah akan kasih jalan keluar untuk panjang umur. Dengan oksigen yang ada, insya Allah masih bisa. Karena tahu tidak sedikit yang di ICU juga tidak selamat. Karena kalau di ICU saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya gitu. Saya nggak bisa bersuci, saya nggak bisa sholat, khawatir malah nggak bisa bersyahadat, karena sudah sangat dia memilih tidak di ICU. Semoga akhirnya benar-benar bisa bersuci, sholat, syahadat, dan salah satu yang membuat kita terkejut adalah seperti yang disabdakan Rasulullah. Yamutul mu'min ala araqil jabin. Mu'min itu meninggal dengan keringat di keningnya. Dan beliau meninggal dengan keringat di keningnya, padahal itu dingin sekali, ruangan rumah sakitnya itu. Meninggal di hari Jumat dengan araqul jabin. Semoga beliau husnul khotimah. Itu contoh yang saya anggap sebagai memahami betul namanya saat yang sangat genting itu. Bukan sebaliknya, fokus untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua, saat itu kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kritis kan waktu ditanya oleh Munkar wa Nakir. Itu orang di dunia membantunya, memohonkan kepada Allah agar tegale lah anaknya, kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, malah fokus nangis. Bukan nangisnya, fokus memintakan ampun dan memintakan tathbit. Nangisnya nanti setelah itu aja. Besok kayak baru nangis gitu. Jangan fokus nangisnya. Apalagi kalau dulu zaman non-COVID, fokus gimmick-gimmicknya. Apanya bagaimana, tendanya gimana, ambulannya gimana, dikubur. Teknis, itu surat. Lah kok teknis? Fokus nih. Teknisnya biasa diurus orang. Kalau anaknya kan fokus yang paling vital itu. Itu kira-kira hal penting yang selalu saya ingatkan kepada kita semua. Karena ini dua kondisi yang paling vital bagi manusia. Kalau kita benar-benar lewat, tidak kompeten di sini, itu nasib kita bisa 180 derajat berbeda. Naudzubillah. Oke, Fadal, kalau ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Ya, sebentar Ustadz, saya cek dulu apakah ada yang raise hand selain Pak Indro tadi. Belum ada pertanyaan juga Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan, Tafadhol. Sebelum kita lanjutkan tadi betapa pentingnya ini, saya ingin angkat beberapa hadis dan athar tentang masalah sahabat ini. Misalnya kita dapati dari hadis Rasulullah SAW tentang sahabatnya pada waktu Yaumah Hunain. Nah, itu kan. Ini dikisahkan oleh Al-Barra gitu. Sampai di ketika juga diangkat di sirah ya. Ketika kaum muslimin itu kocar-kacir, Rasul tegar dan dia mengatakan anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Baru semua berkeliling di Rasulullah, baru kemudian dimulai lagi serangan baru. Itu contoh ketegaran Rasulullah yang diriwayatkan oleh Barra ibn Azib. Tapi juga dalam konteks yang berbeda, masalah sahabat ini yang artinya kan istiqomah tadi ya, ada sahabat juga bisa punya makna terus ya, dawam. Itu juga bagian dari makna sahabat ya. Jadi ada dimensi istiqomahnya. Itu ditulis atau disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala tentang sikap Nabi yang selalu. Jadi sahabat itu maknanya selalu maknanya, selalu. Karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Nabi itu kalau mengerjakan perkara itu langsung menetapkannya. Jadi langsung jadi ketetapan. Wa kana idza nama minal lail aw marid shalla minal lail 12 rakaat. Kalau dia tidur malam dan tidak salat malam,
atau karena sakit, ia tidur sampai tidak sholat malam, ya ketiduran maknanya, atau sakit, maka Nabi sholat malam, sholat di siang harinya 12 rakaat. Karena Nabi itu memang punya aturan, kalau mengerjakan harus sampai akhir. Jadi kiamat sudah. Nabi itu begitu sudah memulai pekerjaan, ya udah terus. Gitu. Itu namanya athbatahu, melanggengkan. Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi sholat malam sampai subuh. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW qama lailatan hatta subuh. Saya tidak melihat Nabi sholat malam sampai subuh. Wa ma syahran mutatabi'an ila Ramadan, dan Nabi, saya tidak melihat Nabi puasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Nah, salah satu kisah populer tentang masa sahabat ini ya kisahnya Khabbab ibn Arth. Ketika mendapatkan ini ya tekanan yang luar biasa, ia mengatakan begini, ini lan akfur Muhammad hatta tamut tsumma tub'ats. Saya tidak akan mengkufuri Muhammad sampai kau mati dan kalian akan dibangkitkan. Jadi tantang, padahal itu di situasi sudah demikian terancam. Insyaallah. Saya kalau akhirnya menyimak secuil dari kisah sahabat, kita akan mengatakan mereka orang-orang mulia. Betul. Mereka orang mulia. Sahabat itu manusia. Tapi ketika mereka diizinkan menyertai Rasul yang paling baik dan Imamul Anbiya ini, ya pasti mereka generasi mulia. Gitu aja. Allah izinkan mereka menyertai Rasulullah. Kayak gini, sikap Khabbab ini, hari ini siapa yang punya? Siapa yang punya? Bahkan bisa jadi orang yang sudah alimnya pol. Situasi kayak gini siapa yang jelas-jelas sudah hampir bertaruh nyawa, masih saya tidak akan mengingkari Muhammad sampai kau mati dan kalian dibangkitkan. Nah, biar ketemu kelak di akhirat. Gimana rasanya? Iman kok sekokoh itu, bayang. Iman kok sekokoh, Masya Allah. Semoga Allah kuatkan iman kita semua. Hasan al-Basri mengatakan, as-sunnah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi. Kata Hasan al-Basri, sunnah itu demi Allah yang tidak ilah kecuali Ia. Sunnah itu antara orang yang al-ghali wal jafi, orang yang mendukung dan orang yang menentang, gitu, yang keras kepadanya. Fasbiru alaiha rahimakumullah. Maka sabarlah atas sunnah, semoga Allah merahmatimu. Sejak awal Hasan al-Basri itu tabi'in kabir ya. Hasan Basri itu tabi'in tapi besar karena ia itu lahir saat Umi Salamah masih ada. Bayangin aja. Jadi bapaknya itu adalah hamba sahaya yang diambil dari perang Persia. Jadi hamba sahaya yang kemudian menjadi katakan miliknya Umi Salamah. Jadi ibunya Hasan al-Basri itu adalah orang Persia. Menjadi hamba sahayanya Umi Salamah. Gitu. Nah, ayahnya juga dari sana yang menjadi hamba sahaya juga. Akhirnya dimerdekakan oleh Umi Salamah, mereka berdua nikah. Makanya menjadi Maula Umi Salamah. Maula itu adalah orang yang dulu dimerdekakan oleh Umi Salamah. Jadi akhirnya nginduk ke Umi Salamah, tapi udah merdeka. Saat Hasan al-Basri lahir, itu Umi Salamah masih ketemu dan masih gendong Hasan al-Basri.
Dan ia terkenal dengan kegantengannya, karena bapaknya itu ganteng sekali. Jadi ia tabi'in yang senior karena ketemu para sahabat. Gitu. Bukan tabi'in junior ya. Tabi'in yang senior, tabi'in kabir. Nah, ia mengatakan saat itu aja sunnah begitu. Ada orang yang keras terhadap sunnah, maka fasbir alaiha. Sabarlah atas sunnah. Gitu. Ya udah, kalau kita misalnya ya sunnah apa atur, orang nggak setuju ya biarin aja. Makanya suka saya katakan di konteks kita hari ini ya, kita jangan terlalu sering merasa terganggu lah dengan semua komentar orang, biarin aja. Hidup kan kita yang hidup kan. Begitu nanti di akhirat kan masing-masing gitu. Di akhirat kan masing-masing kan. Tanya masing-masing, hisab masing-masing. Jadi nggak usah terlalu terganggu. Karena apa? Khawatirnya malah kita nanti nggak fokus untuk memperbaiki diri. Nah, kita fokus dakwah, tapi jangan tergangguan sama komentar orang, biarin aja namanya. Hari begini, kathura ruwaibidah ya, banyak ruwaibidah ya. Orang-orang yang nggak kompeten apa aja ngomong, nggak jelas. Nah, jadi kita fokus untuk yang benar saja. Oke, ini ada beberapa sunnah dan athar menjelaskan tentang masalah sahabat. Nah, secara umum, itu sahabat ini penting sekali. Yang pertama, karena untuk kesempurnaan iman butuh ini. Tanpa sahabat, ya iman nggak bisa sempurna. Kalau kita merujuk kepada syu'abul iman, ya semua amal soleh butuh sahabat. Sholat aja butuh tegar. Kalau nggak tegar, ya nggak selesai. Zakat apalagi. Zakat itu kan butuh komitmen, bangun usaha, kerja yang benar, supaya ada kelebihan uang, baru kemudian perlu kuat nahan keinginan supaya nanti nggak habis, akhirnya bisa zakat, bisa sedekah. Kalau enggak, ya habis duitnya, berapapun income-nya habis, nggak pernah bisa sedekah. Atau akhirnya kita ya udahlah, karir mentok, ya udahlah, akhirnya sedekahnya dikit. Gitu. Kita jangan ngerasa beramal soleh dikit karena kita nggak mampu. Jangan-jangan kita sebenarnya nggak masih mampu, cuman karena kurang mau aja. Kita oleh Rasulullah itu tidak pernah boleh menyerah. Rasul nggak pernah menyerah. Berharap kita semua ini sedekahnya banyak, wakafnya banyak, dan lain sebagainya. Amin ya. Diaminkan semua. Siapa sih yang nggak seneng atau nggak iri ya kepada Bani Najjar yang mewakafkan tanahnya ke masjid Rasulullah. Ya Allah, pahala kok ngalir gitu, gimana ceritanya ya? Termasuk Utsman bin Affan yang akhirnya membelikan lahan di samping Bani Najjar untuk perluasan masjid Nabi. Gitu. Kan pertama kali kan Bani Najjar kan yang ngasih tanahnya. Akhirnya Rasul butuh memperluas. Akhirnya Utsman beli tanah, dipakai. Itu namanya passive income. Pahala yang passive income. Jadi kalau ada orang bicara passive income, kita fokus passive income pahala. Insya Allah nanti dunianya ngikut. Serius tuh. Masya Allah. Terus ada Utsman lagi menginisiasi beli air sumur. Sehingga Madinah hidup, bertahan, tinggal di situ, mengokohkan agama di situ. Berkat ada satu variabel utama, tercukupinya air. Berapa kebaikan yang muncul dari air. Belum lagi kayak gitu, dia sedekah lagi, wakaf dalam bentuk yang lain. Masya Allah. Makanya Umar nggak kalah. Hanya datang ke Rasulullah, Rasulullah aku punya tanah di sini untuk apa? Oke. Diambil aja manfaatnya dan tetapkan pokoknya. Udah, sejak itu Umar punya wakaf berapa luas. Jadi diambil pohonnya, tapi tanahnya ditetapkan, nggak dijual. Wakaf kan gitu, diambil manfaatnya aja. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah untuk ini. Yang kedua ya, jadi yang pertama, sahabat itu menjadi modal utama kita menyempurnakan. Yang kedua, sahabat ini membuat kita juga kita nyebutnya bisa terhindar dari kemaksiatan di tengah fitnah kayak gini.
Jadi kan seperti kata Hasan tadi, fasbiru alaiya, suruh tegar kepada sunnah. Kalau kita nggak ada di situ, kan jatuh, maksiat namanya. Jadi sahabat itu di samping punya porsi menguatkan implementasi iman, sekaligus menghentikan kita dari pelanggaran. Ya kuat aja sudah. Kuat untuk tidak makan haram, kuat untuk ini, kuat untuk ini, kuat ini. Hari gini kan, Masya Allah. Situasi, benar ya, situasi, saya kadang memang benar-benar di mana orang yang paling halim ya, orang yang berpengetahuan, punya pengalaman, cerdas, cendekia, itu bingung ngadepin hari gini. Bingung, betul. Bingung. Bingung, betul. Dan levelnya dunia, namanya masalah global kan ya. Kan global masalahnya. Saya tuh bingung itu adalah Mekah sepi, Piala Eropa kok rame gitu. Itu bingung saya. Betul itu. Ini yang cerdas orang Eropa atau yang geblek orang Muslim. Orang Eropa kan divaksin, akhirnya bisa Piala Eropa. Kan betul kan? Kalau nggak salah gitu penjelasannya. Sehingga dia bahkan udah nggak pakai masker. Bisa bikin Piala Eropa. Divaksin semuanya supaya ketemu Piala Eropa sudah herd immunity. Gitulah penjelasannya. Lah kenapa waktu haji itu nggak divaksin semua? Yang haji wajib vaksin. Kalau yang pro vaksin, yang nggak pro mah urusan lain ya. Ya tapi kalau Saudi kan pro vaksin pemerintahannya. Ya udah vaksin. Berarti kan bisa haji. Oh, udah vaksin semua? Jadi bingung sebenarnya yang punya iman jadi siapa? Orang Eropa beriman jalan aja itu untuk Piala Eropa. Ini yang haji malah sepi, astagfirullah. Padahal logika kalau kesehatan kan bisa jadi orang, tapi kan vaksin waktu haji kemarin belum leluasa. Tapi kan sudah ada yang vaksin, sudah ada. Nah, tinggal diperintahkan aja kepada seluruh orang yang mau haji kayak kita umroh kan wajib vaksin apa namanya? Apa itu dulu itu? Meningitis, Ustaz. Meningitis. Tidak boleh ke Mekah kalau nggak punya vaksin. Sama, nggak boleh masuk haji kalau nggak punya vaksin. Waduh, saya nggak mampu. Ya udah, mampunya berapa? Gitu, masing-masing negara. Tapi haji berjalan, ya kan? Haji berjalan. Yang jadi masalah haji di ini, kenapa nggak lama Uni Eropa bisa bikin piala? Jadi yang saya tanya, ini yang pintar orang Eropa atau gimana? Gitu. Dia punya keinginan, dia bisa menyelesaikan semua persyaratannya. Gitu. Itu yang sering kayak guyon, kenapa sih lo ngajak neraka semangat amat, gue yang ngajak surga semangat amat. Jadi mental kaum muslimin nggak sekuat ternyata. Saya suka mengatakan, ini bab kan kalau masalah sholat jamaah atau sholat apa. Itu kan larangannya kerumun. Ya udah jangan kerumun. Kan sholat masih bisa. Gitu. Kenapa jadi pusing? Yang nggak boleh kan kerumun ya nggak boleh. Ya berarti jangan berkerumun. Yang penting nggak berkerumun. Tapi syiar masih jalan. Sama orang Eropa kan. Yang penting nggak menular. Terus gimana? Ya berarti divaksin. Ya udah vaksin aja sekarang. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadi makhluk yang lemah. Ini bab perlu ketegaran supaya kita tidak ya tingkat ketidaktegarannya sampai maksiat. Tapi ya tidak menjalankan sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat ini juga bisa membantu meringankan beban kalau konteksnya adalah musibah. Ya, ini mirip kajian sabar kan. Masalah itu kan bukan tentang berat tidaknya, tapi tentang mental Anda. Nah, ini ngomongnya gampang. Masalah itu benar, itu bukan tentang berat tidaknya, tentang mental Anda aja. Anak SMP ngelihat soalnya anak SD ringan aja. Padahal anak SD udah gulung kuming. Waduh, susah amat nih ujiannya.
Ya lo SD, coba suruh garap anak perguruan tinggi. Oh, gini aja lo nggak bisa. Sama gitu. Mungkin kalau sahabat-sahabat turun ke kitaan, lo kayak gini aja pada kita berkali-kali terancam mati biasa aja. Misalnya kayak gitu. Misalnya sahabat bangkit ke kita itu mungkin kita ditoelin kali ya, ditoelin kepalanya. Lo kayak gini aja udah pada takut lo. Kita dulu setiap hari juga takut nggak apa-apa gitu. Mungkin ditoelin kali ya gitu. Lo aja urusan kayak gini aja udah puyeng gitu, nggak berani tegak kepalanya. Payah lo mungkin gitu kali. Karena kan tentang mental gini. Ya, adalah sahabat kan menghadapi semua yang dihadapi umat manusia sudah apa namanya? Dijelek-jelekin sudah, terusir sudah, terancam sudah, dipisahkan dengan keluarga sudah, mau mati, diancam mati sudah, sakiti sudah, semua sudah lengkap sudah. Diembargo sudah, terusir dari negerinya sudah, lengkap sudah. Jadi istilah kata seru bentuk ancaman udah aku lewati, jadi you nggak usah ngancam saya, udah hafal. Gitu. Makanya nggak takut apapun sudah. Kalau di dunia persilatan kan orang ini sudah melewati masa paling maksimal, jadi udah nggak ada lagi yang berat begitu. Karena hampir mati terbuang di jurang bisa bertahan hidup, nah, apalagi yang kecil-kecil gitu. Nah itu ketegaran itu bisa membuat kita bisa melewati masa itu. Nah terutama sekarang, di mana tidak sedikit bisa jadi kan, di samping sudah rasa takut akan kesehatan, kemudian masalah ekonomi bisa jadi terancam, keluarga juga bisa terancam, konflik di antara anggota keluarga nggak sedikit muncul, 24 jam kan, apa aja jadi konflik, udah puyeng, udah tegang, dan lain sebagainya. Itu masih kalau nggak ada uang semakin rumit lagi. Dan nggak sedikit memang yang cerai di masa pandemi. Cerai nggak sedikit, masalah ekonomi. Pada sama-sama nggak kuat. Belum lagi masalah turunnya agama. Gitu. Saya khawatir kan, ketika akhirnya tidak sholat jamaah ini, khawatir bablas sholatnya. Kan? Itu yang paling khawatir. Nggak berjamaah pula di rumah. Ini perlu penguatan-penguatan. Jadi nomor 3, sahabat itu bisa menjadi modal kita menghadapi situasi yang paling sulit dalam hidup. Karena kita punya ketegaran. Karena masalah bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana kita menyikapi. Mungkin demikian poin ketiga. Sebelum lanjut ke poin terakhir, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah khair Ustadz untuk kelanjutan paparan materi tentang sabat dan tegar ini. Luar biasa para sahabat ya, mungkin harus digali rahasia apa sehingga mereka bisa sesahabat itu. Ini ada yang resen Ustadz, sebentar saya lihat dulu. Ibu Yuli kelihatannya akan bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadol Ibu Yuli. Fadhal Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Tadi Ustadz sudah sebutkan ya, penting sekali. Terus bagaimana supaya kita bisa punya sifat seperti itu? Apakah ada usaha dari kita atau juga sudah diberi Allah ya, mungkin modal atau bagaimana Ustadz? Tiap orang mungkin lain-lain atau bagaimana Ustadz? Iya. Ya, itu nanti akan saya bahas di poin keempat ya. Bagaimana atau tip tentang bagaimana kita punya sifat ini dan Allah berkehendak kita punya sifat ini. Itu mungkin mundur sedikit. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelumnya yang tidak ini biar nanti sekaligus menjadi materi poin keempat ya. Ya begitu ya. Allah. Padahal yang lain dulu. Ya, baik. Dipersilahkan kepada serta kuliah Tazkiyatun Nafs yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz maupun melalui chat room dipersilahkan. Sebentar saya cek dulu Ustadz. Layar 1, 2, sampai 4. Belum ada yang raise hand dan saya sudah cek di chat room. Sepertinya juga belum ada yang bertanya karena memang betul-betul ingin menyimak materi tegar sebagai bekal menghadapi situasi yang saat ini memang betul-betul menguji apa ya. Setiap hari hati kita itu kalau bukan buatan Allah mungkin sudah berkeping-keping ya. Kalau buatan Cina pasti sudah hancur mungkin. Seperti itu Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan materinya Ustadz. Ya.
Nah, sebelum menjawab pertanyaan Bu Juli, sekaligus itu menjadi poin keempat, yang poin terakhir ya, bagaimana dan caranya, sekaligus menjadi tip. Hal yang menarik dari generasi yang menjadi contoh itu adalah bahwa kita itu dikasihin model oleh Rasulullah, itu generasi yang begitu itu sikap. Kita tidak memiliki model yang kaleng-kaleng kalau bahasa kita sekarang. Baru ini dikit mengek, baru ini sakit kepala, baru ini sakit mencret, baru ini apa puyang, enggak. Dan itu kita perhatikan, di samping karena memang didikan atau digodok oleh situasi alam di Mekah yang keras, lebih daripada itu sebenarnya digodok oleh proses iman yang matang. Gitu. Dan kalau kita lihat sejarah lebih jauh lagi, karena masyarakat Quraisy itu kan lahir dari keluarga yang punya ketegaran yang tinggi. Siapa dia? Hajar dan Ismail. Karena sebelum ada Hajar dan Ismail itu, Mekah itu tanah kosong, nggak ada penghuninya. Kenapa coba? Lah kan nggak ada apa-apa di situ, ngapain? Itu. Hidup itu kan harus ada air kan. Di situ nggak ada air. Maka begitu Hajar Ismail itu pindah ke situ, Allah berikan air ke Ismail, maka satu persatu kabilah yang lewat ke situ mulai membuat tenda di situ. Pertama namanya Bani Jurhum, karena lewat dia kan, itu kan lewatan, orang mau dagang. Ada air di bawah, gitu. Ada air di bawah, ya udah turun ke bawah. Mulai turun, karena kesenangan ada air hidup, ya udah akhirnya netep, terus yang lain netep, terus yang lain netep, karena ada air kan, berarti ada kehidupan kan. Jadi makanya nanti nyari dagang, tapi sudah ada sumber utama air di situ, ya udah. Netep. Mulai dari di bawah terus naik di atas, naik di atas. Antum lihat kan Mekah kan bawah banget ya, Ka'bah itu atas. Sehingga mentalnya Quraisy itu emang bukan mental baja lagi ya, mental titanium kali kalau kita mau sekarang. Ini benar-benar nggak usah bicara lelakinya, wanitanya aja mentalnya kayak gitu. Salah satu contohnya adalah Ummi Salamah. Ummi Salamah itu kan suaminya namanya Abu Salamah, ya kan, anaknya Salamah kan, jadi ibunya namanya Ummi Salamah, bapaknya namanya Abu Salamah. Karena terkenal dengan Abu Salamah dan Ummi Salamah. Wanita ini dari Bani Mahzum, saat dia hijrah, dihadang sama Bani Mahzum. Entah gimana ceritanya, pokoknya suaminya berhasil berosot. Dan istrinya ketahan. Nah, ini suaminya nggak kaleng-kaleng. Berosot apa Ustadz? Mohon diterjemahkan. Berhasil keluar dari kepungan. Akhirnya Abu Salamah itu keluar. Tapi Abu Salamah nggak cengeng. Ya istriku, aku balik aja, nggak gitu. Ya udah, dia tegar, kokoh, kuat menjalankan perintah Allah. Udah dia hijrah sendirian. Ummi Salamah ditinggal. Dan Ummi Salamah juga bukan wanita kaleng-kaleng. Dia nangis di tempat penangkapan tadi itu, penghadangan itu, sampai setahun. Lah yang orang terus bingung nih, kalau dibiarkan nangis mulu bisa mati ke situ nih Ummi Salamah. Akhirnya diizinkan. Akhirnya salah satu kakaknya atau keluarganya minta izin ke Quraisy. Apakah kalian tidak kasihan kepada wanitamu ini? Dia kau pisahkan dengan suaminya. Gitu. Sudahkah kamu memberikan kesempatan kepada Ummi Salamah agar dia pergi menyusul suaminya? Terus akhirnya siapa yang mendampinginya? Gitu. Akhirnya dicari pendamping dari keluarganya. Diantar. Wanita pas sekokoh itu. Nah, itu makanya sedikit tambahan cerita ya. Begitu sampai ke Madinah, nggak lama Abu Salamah meninggal.
Itu kan sama saja seorang wanita yang pergi meninggalkan menyusul keluarganya demi agama, nggak lama suami yang dituju meninggal, terus hidup sebatang kara, kan istilahnya di Medina. Secara hikmah, kebijaksanaan Rasul akhirnya menikahi. Dan wanita ini akhirnya nggak kehilangan penanggung jawab. Seperti yang dikhawatirkan oleh Ummi Salamah, kan? Kejam sama Rasulullah. Begitu dilamar, Ummi Salamah mengatakan, Ummi Salamah ini terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya, terkenal. Kecantikan dan kecerdasannya dan keberaniannya. Jadi wanita Quraisy itu berani wanita Quraisy itu. Enggak, meskipun wanita Quraisy itu punya dua sifat. Dia tidak campur tangan urusan suaminya, tapi dia berani. Jadi dia nggak campur tangan urusan suaminya. Jangan dibalik, campur tangan dan penakut, ya repot itu. Tapi kalau terlibat urusan suaminya itu wanita Madinah. Kenapa? Karena pertanian kan. Pertanian itu kan wanita memang terlibat. Kan? Kalau di dagang kan wanita nggak terlibat. Jadi si Ummi Salamah terkenal dengan sifat itu. Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, saya wanita sudah berumur. Meskipun berumur amat sebenarnya. Saya sudah berumur. Yang kedua, saya punya anak. Yang ketiga, saya cemburu tinggi. Saya itu pecemburu. Kata Ummi Salamah. Nah, Rasul kok dilawan? Kata Rasul, kalau perkara kamu sudah berumur, saya pun sudah berumur. Kalau masalah anakmu akan menjadi tanggung jawabku. Nah, itu kalau wanita punya anak, kalau dinikahi, harus akad deal dulu, anaknya dinafkahi nggak sama suami barunya nih. Kalau nggak, ya nggak apa-apa, itu nggak kewajibannya. Anakmu menjadi tanggung jawabku. Jadi Rasul menafkahi Ummi Salamah dan anak-anaknya. Yang ketiga, masalah cemburu, insya Allah akan menghilangkan. Nah, ya benar kan? Ummi Salamah nggak cemburu. Nggak pernah ada kisah kecemburuan Ummi Salamah di rumah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, Allah akan hilangkan. Hilang betul Ummi Salamah. Yang cemburu kan tinggal Aisyah doang. Kan? Aisyah sama Hafsah. Selebihnya udah nggak ada cemburu-cemburuan itu. Udah dihilangkan sama Allah. Nah, wanita ini punya kisah ketegaran nangis tahun itu. Dan ketika sampai di Madinah, nggak lama Ummi Salamah meninggal. Dinikahi sama Rasul. Jadi wanita yang tegar sekali. Oke ya, kami ulangi lagi. Nah, untuk mencapai sifat ketegaran ini ada beberapa cara sekaligus tip yang jadiin satu aja ya. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama, pengokohan iman lewat ma'rifatullah. Pengokohan iman lewat ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullahnya kuat, ya kita insya Allah juga akan kokoh imannya. Kalau kokoh imannya, insya Allah lahir sabat. Karena kan sabat itu di atas iman. Itu teori karakter berdasarkan belief iman. Itu jauh lebih baik. Yang paling bagus. Meskipun butuh waktu. Tapi ini kokoh. Kalau kokohnya atas nama iman itu nggak gampang cabut. Kenapa kok nangis? Nah, iya, karena beriman kepada Rasulullah kan. Makanya nangisnya terus. Gitu dan seterusnya. Jadi penguatan iman, jangka pertama penguatan iman lewat ma'rifatullah. Insya Allah nanti lahir akan muncul sifat sabar. Yang kedua, sholat dan sholat malam. Sholat malam ini memang punya manfaat sabat. Qumil laila illa qalila nisfahu awiqus minhu qalil Qur'an tartila. Kalau di surat Al-Muzammil, ya Muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian di ujungnya inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah akan turunkan perkataan yang berat setelah Allah suruh kepada Rasulullah untuk qiyamul lail. Salat dan salat qiyamul lail itu salah satu cara latihan untuk mentathbit hati kita. Jadi kokoh gitu. Enggak goyah. Makanya kalau yang cengeng, nangisan, salat aja malam yang baik. Terus kemudian dikit-dikit goyang, aduh ya goyang, salat aja malam. Nanti kokoh. Dengan izin Allah SWT. Apalagi menghadapi dakwah ya. Dakwah ini luar biasa. Kalau nggak punya sahabat ya, udah Masya Allah. Tapi saya katakan beruntung sekali. Ketika Allah libatkan kita di urusan agamanya, itu beruntung.
Orang boleh tersenyum hari ini, nggak apa-apa. Aku tungguin di akhirat. Kan jawaban paling gampang gitu. Nggak apa-apa. Qul tamatta'u qalila. Katakan, oh senang-senanglah saat hari ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Senang-senang sesaat, nggak lama, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Habis itu semua ketemu mungkar wa nakir semua. Nggak apa-apa, ketemu di akhir. Nah, orang kafir itu digigit sama Rasul nggak bunyi itu. Kan pernah diajak mubahala kan sama Rasulullah kan. Nggak berani sama Rasulullah. Karena diam-diam mereka tahu Rasul benar kok. Jadi kita perlu sahabat yang tadi latihan atau caranya yang kedua sholat dan qiyamul lail. Yang ketiga, satu tilawatil Quran, banyak tilawah Quran. Tadi kan sudah disebutkan di surat apa tadi yang saya sebutkan tadi ya. Salah satu fungsi Quran liyuthabbital ladzina amanu, mentathbit orang-orang beriman. Di surat yang apa tadi ya, Pak? Yang di tengah tadi saya sudah bacakan tadi. Al-Furqan, Ustaz. Al-Furqan. Ya. Allah akan menegarkan orang mukmin. Jadi baca tilawah. Tentu tilawah yang disertai dengan pemahaman maknanya itu baru terasa. Kalau bacaan saja ya kurang lah. Apalagi kalau Bapak pas berkesempatan ketemunya ayat-ayat perjuangan kayak gitu, wah itu. Seperti di surat misalnya At-Taubah. Nah, itu perjuangan kan. Surat Muhammad, ayat perjuangan itu. Wah, itu terasa sekali. Al-Fat, Ustaz ya. Al-Fat, Al-Mujadalah, wah, itu luar biasa sama itu kasusnya. Itu bagian dari kita akan bisa dapat pelajaran banyak dari surat Al-A'raf juga sama, itu kan kisah para nabi. Kalau Al-A'raf ya mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, itu insya Allah tathbit kokoh. Makanya kadang orang yang tidak beriman atau orang fasik bingung, ini orang kok bisa tenang? Lah iyalah Allah tak tathbitkan. Ente nggak ada asik gelisah, ini nggak kenapa-kenapa, tenang aja. Tenang itu adanya di hati, kokoh di hati. Bukan karena bodyguard, bukan karena pengamanan, ada di hati letak. Nah, ini ngomongnya gampang, ini ngomong perlu latihan. Semoga Allah mudahkan. Nomor 4 latihannya, zikir, terutama zikir la haula wala quwata illa billah dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu fadilahnya juga sahabat. Fadilahnya juga sahabat. Zikir ya semuanya, ya ada la ilaha illallah, ada yang lain. Tapi terutama la haula wala quwata illa billah dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Terutama kalau sahabat indal masaib ya, tegar dalam menghadapi musibah itu, 2 zikir itu la haula wala quwata illa billah dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ditambahin doa yang sudah pernah saya catatkan, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghits la aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la ila ahadin min khalqik. Ya Maha hidup yang Maha berdiri sendiri, tiada ilah kecuali Engkau, kepadamu kami mohon pertolongan. Perbaikilah urusan kami, jangan serahkan urusan kami kepada kami. Dan jangan kepada siapapun. Nah, itu doa untuk meminta ketegaran. Jadi ada zikir dan terakhir juga ada doa. Doa-doa minta ketegaran termasuk tsabbitna bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Tegarkan kami dengan qaulu tsabiti fid dunya wal akhir. Semoga Allah tegarkan kita semua. Kami ulangi lagi, situasi seperti yang sudah kita rasakan, baik di konteks kesehatan kita sudah ngerasain, konteks ekonomi kita ngerasain, sosial, politik kita udah ngerasain, di konteks keberagamaan kita udah ngerasain. Masya Allah. Semoga Allah tegarkan kita untuk tetap memegangi agama ini sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu lagi-lagi sahabat ini pemberian Allah kepada hamba yang Ia kehendaki. Jadi kita harus memohon banyak kepada Allah agar Allah titipkan sifat ini ke kita, terutama dalam menghadapi situasi yang cukup complicated ini, kita bisa melewati dengan
sebaik-baiknya. Tetap semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bisa memperbanyak amal soleh, dan bahkan bisa memberikan kontribusi besar, ya, punya pasif income pahala, Masya Allah. Nanti suatu saat saya akan cerita, terutama kepada pengurus dan jamaah yang aktif di Majelis NFAI. Ini saya sudah memulai satu pekerjaan amal soleh, tapi biarin aja saya dulu. Nanti kalau tak ceritain nanti keberatan. Saya sudah mulai pekerjaan amal soleh yang memang dulu tanah wakafnya itu dari jamaah dulu. Sudah bismillah dimulai aja. Nanti pokoknya kalau sudah urusan legalitas berjalan, semua jalan, nanti baru tak aprokin aja. Nih, pekerjaannya. Hari ini saya udah beli batu. Tak kirim aja. Gambarnya baru jadi kemarin. Dari jamaah di Bintaro, ngasih wakaf gambar. Mungkin demikian materi pada siang hari ini, malam hari ini. Malam, Ustadz. Malam hari ini ya, sisa waktu mungkin 5 menit, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal kebaikan yang dimulai oleh Ustadz nanti bisa kita ambil bagiannya atau minimal ikut sedikit kontribusi, entah itu satu saksemen dan sebagainya, yang mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Izin menambahkan, Ustadz, tadi mungkin ada hadis yang menyebutkan kekuatan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam, ya. Mungkin ya salah satu yang menguatkan kita dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Tadi Ustadz bilang harus sholat malam, ya, insya Allah. Sebelum berakhir kajian kita ini, ada Pak Indro raise hand, ada Ibu Rosalia Rossi, ada Bapak Khairul. Karena tadi yang lebih dulu raise hand adalah Bapak Indro, tapi tadi Bapak Indro sudah lebih dulu bertanya. Saya persilakan Ibu Rosalia dulu ya, Pak Indro ya. Ibu Rosela Rossi, Pak Khairul nanti setelah ini, baru nanti Pak Indro. Mohon semua berkenan. Silahkan Ibu Rosela Rossi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ralat sedikit, nama saya Rosala bukan Ros. Maaf Ibu atas pengucapan nama yang salah, Rosala. Mangga. Gak apa-apa Bu Iin. Udah biasa, itu banyak yang belibet. Begini Ustadz, tadi Ustadz sampaikan bahwa yang Piala Dunia tetap jalan gitu ya, sementara yang haji kok naik haji kayaknya gimana gitu, keimanannya di mana? Saya juga suka bingung Ustadz. Jadi kan mohon maaf sebelumnya kalau Ustadz tidak berkenan menjawab, tidak apa-apa. Cuman saya beberapa kali mendengarkan tausiah dari Ustadz itu, mungkin juga sepertinya yang Ustadz sampaikan kemarin, kayak terbagi menjadi dua gitu Ustadz. Ada yang kayak pro dengan sholat yang berjarak-jarak, dengan Ustadz ada yang pro dengan yang sholat seperti biasa gitu, tidak berjarak gitu. Apakah seperti itu gitu Ustadz? Ustadz, saya bingung gitu loh Ustadz, menurut Ustadz bagaimana itu Ustadz? Itu dulu mungkin Ustadz, nanti saya. Terima kasih Ustadz. Ya, kalau untuk sholat berjarak itu karena mudorotnya itu sudah faktual, bukan lagi diasumsikan, maka secara fikih juga itu berdasar dari sunnah Rasulullah. La darara wa la dirar, tidak boleh ada tindakan yang memberikan mudarat kepada diri sendiri, kepada orang lain. Maka akhirnya sholatnya ya berjarak, itu aturannya. Di situasi kayak gini tidak berjarak menjadi tidak benar malahan. Cuman agak beda dengan konteks haji, itu kan konteks guyonan aja kan, di konteks. Jadi bukan masalah hukumnya. Kenapa tidak diambil kebijakan sebagaimana cerdasnya orang Eropa bisa membuat kebijakan Piala Eropa. Tetap sehat, tapi Piala Eropa berjalan. Kan gitu kan? Itu yang
saya sebut sebagai kecerdasan tanpa mengakali aturan, tapi bisa memenuhi aturan. Ya udah divaksin aja. Bukan menyerah atas keadaan gitu. Jadi kalau orang mental menang itu kan tujuan tercapai, tidak menghalalkan cara, tapi bisa memenuhi cara dengan cara yang dapat dia kerjakan. Katanya orang mental pecundang itu kan, ya udah aturan yang dirubah, atau ya udah kita nggak usah ikut, nggak usah mencapai tujuan. Itu mental pecundang. Jadi sebenarnya kalau ke depan masih kayak gini, ya dibuat satu prosedur memenuhi standar kesehatan dan haji bisa berjalan. Atau ya gimana aturannya? Kalau dimotivasi standar itu, kalau ada perusahaan gimana punya utang tapi tetap berjalan, ya udah gimana caranya utang kebayar, gimana caranya? Tahu kasih caranya. Undang orang keuangan, orang marketing standar, nggak boleh nyerah. Gitu. Jadi kalau bab pertama sholat jamaah itu standar itu, karena ada doror yang tampak. Kalau urusan haji itu kan bab urusan kebijakan ya, yang semestinya masih bisa diambil kebijakan yang lebih cerdas daripada sekedar termasuk yang di Saudi mengurangi sampai nggak terjadi haji 2 kali ya. Padahal masih bisa dijalankan dengan sebaik-baik. Tapi tentu pemerintah di sana dan di sini lebih tahu, tapi bisa belajar dari Piala Eropa lah istilahnya kan. Untuk bisa komitmen menjalankan target tetapi tidak melanggar aturan. Itu kan bisa dicari itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, tadi pertanyaan dari Ibu Rosala Rosi sudah dijawab oleh Ustadz, mudah-mudahan berkenan dengan jawaban beliau. Selanjutnya saya Terima persilakan kasih ya Ustaz. Sama-sama, Bu. Bapak Khairul dulu ya, nanti setelah itu Pak Indra baru Bu Yuli ya, insya Allah. Nih, mudah-mudahan semuanya mendapat jawaban dari Ustadz. Silakan Bapak Khairul untuk bertanya langsung pada Ustadz. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kenapa Dek? Ya, Sabtu pagi subuh jangan lupa Ustaz untuk pendahuluannya itu. Insya Allah. Dan ini Ustaz, yang kedua pertanyaan saya, ya kadang saya ini merasa tidak seberuntung para sahabat dan tabiin gitu ya, yang masih dekat dan bahkan bersama dengan Rasulullah. Tapi ada satu kisah yang saya ini ingin mendapatkan konfirmasi dari Ustaz bahwa Rasulullah pun pernah bertanya kepada para sahabatnya di saat kala santai, tahukah kalian tingkat keimanan yang paling menakjubkan dari makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit ini? Mengatakan malaikat, kemudian dibantah sama Rasulullah, bukan. Para nabi, bukan. Ya kami ini, Rasulullah, bukan. Karena kalian bersama aku dengan Anda kuat, Anda hebat imannya itu ya wajar. Gitu. Tapi orang yang tingkat keimanannya sangat mengherankan itu adalah mereka yang kaum yang datang setelah kalian, yang tidak pernah berjumpa denganku dan hidup setelah kematianku. Mereka hanya menjumpai tulisan-tulisan tentang wahyu Allah dan sunnahku. Namun mereka tetap meyakini ajaran-ajaran Allah SWT. Mereka membenarkan aku tanpa pernah melihatku. Mereka mengamalkan apa yang ada di lisan, yang ada di dalam tulisan itu. Mereka membela aku seperti kalian membela aku. Mereka adalah orang-orang yang keimanan sangat mengherankan bagi Allah dan Rasulnya. Ini kisah ini benar atau enggak Ustaz? Ya untuk mengayam-ngayami awake dhewe gitu. Kayak gitu ya. Terima kasih Ustaz. Betul, emang keindahan Islam itu semua orang dimanapun posisinya itu punya kemuliaannya masing-masing. Dan semua saling melihat yang lain lebih mulia, kan gitu ya. Jadi sahabat juga iri dengan umat yang di akhir yang beriman sama Nabi tanpa melihat. Dan kita juga, aduh enak sahabat. Nanti biar Allah yang akan menetapkan. Tapi intinya setiap orang akan diambil dari apa yang ia kerjakan. Kalau yang di luar pekerjaannya enggak. Kita tidak akan dicela karena kita nggak jadi sahabat. Ya kan kita memang lahirnya setelah Rasulullah, nggak mungkin lah di sahabat. Jadi lahir kita di tahun 1900 itu tidak celah. Karena itu kehendak Allah, nggak ada urusannya. Sebagaimana yang lahir saat Rasul, itu sekedar dia lahir situ, nggak ada mulia, nggak ada tidaknya. Begitu dia jadi sahabat, memilih iman sama Rasul, baru itu mulia kan.
Karena ada sekian yang tidak beriman sama Nabi, bahkan menentang Nabi, akhirnya menjadi kafir. Nah, jadi konteks ini Islam memiliki terus memberikan hal-hal baik pada setiap, biasa standar Islam kan, yang miskin juga dapat, yang kaya dapat, yang rumah dekat sama masjid ya seneng, yang jauh juga seneng, itu semua senang, masing-masing senang lah, semua senang gitu, kalau semua senang kalau di Islam itu. Nah persoalannya kalau tadi kan kita namanya orang heran keimanan kita, tapi sahabatnya punya tempat lain, kita bab itu. Tapi satu hal yang menarik itu perkataan Imam Syafi'i. Kalau generasi per generasi, sahabat adalah yang paling baik. Generasi per generasi. Tapi kok orang per orang, bisa jadi orang di belakang sahabat lebih utama dari orang di zaman sahabat Rasulullah. Orang per orang. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau generasi sahabat lebih utama daripada generasi manapun. Tapi orang per orang bisa jadi orang tertentu di masa tertentu lebih utama daripada orang tertentu di zaman sahabat. Orang per orang. Ya, dan mungkin itu. Jadi, akhirnya ya kita amal soleh. Banyak-banyakan, tinggi-tinggian, strategi-strategisan, terus keren-kerenan, gitu. Hebat-hebatan. Disitulah Masya Allah. Sepeser amal soleh jangan dibiarkan. Nah, jadi sekarang PR-nya ya kita harus banyak-banyakan, hebat-hebatan, kuat-kuatan, strategi-strategisan, keren-kerenan, vital-vitalan, amal soleh. Semoga nanti Allah berikan kita yang terbaik. Yang jelas Rasul menyuruh kita untuk mendapatkan firdaus, kan? Bukan, lo orang belakangan, nggak usah minta firdaus, yuk yang penting di amperan surga aja. Enggak. Rasul tetap menyuruh kita dapat firdaus. Ya udah kita mencoba. Berusaha dapat firdaus dengan izin Allah SWT. Amin. Insyaallah. Ya. Kalau ngaji kayak gini kan adem ya, daripada ruwet di luar sana, ngaji kan adem. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Khairul. Artinya meskipun sahabat hidup di zaman Rasulullah, yang mengingkari juga ada, berarti itu tidak mendapat kemuliaan walaupun mereka hidup sejaman dengan Rasulullah, begitu ya Ustadz ya mungkin. Iya. Begitu juga yang dirindu Rasulullah pada saat ini belum tentu juga menjadi bagian dari yang dirindukan, mungkin seperti itu ya. Betul. Kalau kita sebutnya kan ikhwan, saudara Rasulullah kan. Kalau sana kan sahabat, kita saudara, gitu kan. Allah alam. Baik, ini sudah ada Ibu Yuli dan Pak Indro. Saya persilakan Pak Indro dulu, nanti baru setelah itu Ibu Yuli. Tafadol Pak Indro. Masih monitor kah? Pak Indro? Iya, Bu. Silakan, ada yang mau ditanyakan kembali? Iya, boleh. Terima kasih Bu In atas waktunya yang diberikan. Ustadz mau nanya sekali lagi nih, Ustadz. Jadi tadi kan dijelaskan Ustadz bagaimana para sahabat ataupun kaum Quraisy yang ada di Mekah itu karena keturunan dari Siti Hajar dan Ismail kan begitu tegar ya. Dan tentunya itu hampir semua yang ada di sana karena mereka lahir di sana dan juga pedagang semua kan bagian besar tegar-tegar ya. Jadi termasuk juga yang tidak beriman juga itu tegar juga tentunya dalam konteks yang negatif. Iya. Ya. Nah kira-kira ini Ustadz ya, kalau dilihat tadi para sahabat juga udah mengenal Rasul itu, bahwa Rasul itu sangat akhlaknya baik, bahkan udah dikenal lah orang yang paling jujur, dan kalau diajak membahala kan juga dia tahu bahwa emang Rasul benar itu ya. Tapi kira-kira apa ya Ustaz sampai mereka itu tegarnya juga ini tidak mau beriman dan melawan Rasul itu ya. Saya masih penasaran juga apa ini yang membuat ini kira-kira selain tentunya hidayah Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa dikasih sedikit penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang beriman sampai bingung kenapa mereka tidak beriman, mereka juga bingung kenapa kalian beriman. kadang itu kok dungu banget ya, beriman nggak bisa. Lo kan udah tahu Muhammad itu benar. Nah, itulah rahasia iman. Itu betul. Jadi kalau Pak Indro bingung, kita juga bingung kenapa mereka tidak beriman.
Karena mereka juga sama bingungnya ketika mereka melihat kenapa iman sama Muhammad gitu. Mau ngaku aja nggak beriman kata si mereka itu. Jadi jawabannya memang akhirnya Allah kunci hati mereka yang disebutkan apa itu khatamallahu ala qulubihim, Allah udah kunci hati mereka. Cuman kalau dibuat penjelasan sebenarnya adalah ada pemicunya. Yang kemudian pemicu ini yang membuat semakin tidak mudah untuk beriman sama Rasulullah. Masing-masing punya pemicu. Gitu. Yang pertama ada pemicu masalah kekuasaan kayak Abu Jahal. Ada pemicu masalah nama baik kayak Abu Thalib. Ada pemicu masalah apa itu misalnya macam-macam ya yang dialami orang-orang kafir di zaman itu. Tapi nggak sedikit pemicunya itu kekuasaan dan pemicunya nama baik. Awalnya lama-lama mengunci, akhirnya udah terlanjur gitu. Nah, biasa karena memang jantan udah kadang dari awal salah, ya udah sudah gini aja lah, mati aja deh gitu. Tapi kan nggak sedikit di antara mereka sebagian besar kan iman di Fathu Makkah. Karena kan yang kafir itu kan tumbang di waktu Badar, tumbang di waktu Uhud sedikit, kemudian selebihnya udah satu persatu masuk Islam, terus akhirnya semua masuk Islam di zaman Fathu Makkah. Akhirnya mereka Islam semua. Untuk Jadi, mereka yang keras. Kuncinya tadi izin mundur tadi Ustaz ya. Nah, izin mundur, udah terlanjur. Kalau bahasa ini bisa kita pahami, para pejantan kan gitu. Kalau gitu dunia persilatan udah kadang salah ya udah terlanjur, nggak mau ngakui gitu. Padahal kan itu yang kemudian kehormatan kan bukan kerasnya kita bersikap kan, kehormatan itu keberanian mengakui kesalahan sebenarnya kan. Itu yang kemudian dirumuskan orang tentang masalah kehormatan itu. Di zaman itu kehormatan nggak begitu, kehormatan kalau baru bersikap ya udah, jantan kok nggak akan mencabut mulut gitu. Tapi kan akhirnya justru di Islam enggak, kehormatan itu ketika dia berani mengakui kesalahan dan berani bertindak benar gitu. Tidak kokoh di atas kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Oh iya. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan Bapak Indro. Selanjutnya pertanyaan pamungkas dari Ibu Yuli. Dipersilakan Bu Yuli. Ya, Ustadz tadi menjelaskan pengokohan iman lewat ma'rifatullah ya Ustadz, sehingga menghasilkan sahabat. Bisa lebih dijelaskan lagi Ustadz, mungkin dengan contoh gitu Ustadz ya, supaya saya lebih tahu gitu, lebih mengerti gitu, paham. Makasih Ustadz. Iya, jadi kalau kita bisa mulai dengan tafakur dan tadabbur. Kalau tafakur alam semesta, tadabbur berarti Al-Quran. Itu kan nanti insya Allah kuat ma'rifatullahnya. Oh ya Allah, benar ke Allah Maha Kuasa. Gitu kan ya. Kalau kita tafakur aja tentang planet gitu ya. Planet itu kan dahsyat sekali ya. Sampai ya Allah benar-benar itu gimana planet itu di antara sekian juta miliar planet itu nggak bertabrakan sekian juta tahun. Bumi yang satu yang dihuni sama kita ini ada sacuil. Terus kita pelajari. Kita akhirnya mengatakan ma khalaqta hadza batil. Oke, turun ke yang bawah. Kalau kita analisis hari-hari kita aja, hari-hari kita kamar mandi, kita berjalan, termasuk hari ini. Saya itu termasuk yang virus itu Masya Allah, itu benar-benar berikan tanda kuasa Allah. Orang yang duduk sama orang positif, yang satu terpapar, satu nggak terpapar. Lu kok bisa? Gitu. Dokter yang masuk rumah sakit, ada yang positif, ada yang nggak positif. Lu kok bisa? Gimana itu? Panjang lebar. Itu kan kalau terus kita akan mengatakan ma khalaqta hadza batila subhan. Orang yang terpapar selamat banyak, nggak selamat banyak. Masya Allah. Jadi ma khalaqta hadza. Nah, akhirnya kalau makrifatullahnya kuat, terus tiba-tiba kita diperintah oleh Allah. Ya kita tahu kan memang Allah yang kuasa. Ya udah kita taat aja. Jadi punya sabar. Allah kasih ujian kepada kita. Ya tegar aja.
Allah yang kasih, dan Allah pula akan bisa cabut. Allah izinkan ini terjadi, Allah pula yang akan mengizinkan untuk tidak terjadi. Ya udah, lama-lama bisa lebih kuat lagi menggunakan proses iman pada qadar rububiyahnya Allah, kan dengan izin Allah akhirnya menguat imannya. Menguat imannya insya Allah tabat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja informasi tambahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz Muslimin.